Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'du. Selamat siang menjelang sore. Apa kabar kawanku semuanya dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan yang cerah ini, Budi akan membuat baju kebaya nenek-nenek. Namun sebelum menonton video selanjutnya, alangkah lebih baiknya Budi mohon dibantu sub-subnya yang belum subrek dibantu dengan di like, di komen ya, kalau perlu di share gitu. Semoga video kali ini bermanfaat buat kita semuanya. Langsung saja kita awali dengan menggaris-garis menggaris-garis. Baju kebaya nenek-nenek itu beda dengan kebaya anak muda ya. Kalau kebaya anak muda itu cenderung lebih bagus, lebih bermodel. Kalau baju kebaya nenek-nenek itu kan nggak ada model gitu, biasa aja. Bahkan motongnya pun antara depan dan belakang itu cenderung nggak ada beda gitu ya. Maksudnya depan belakang itu sama gitu ukurannya. Kalau kebaya anak muda itu kan antara depan dan belakang itu pasti ada perbedaan ya. Dan misalkan yang depan itu 50 cm ukuran dada depan ya, kalau yang belakang itu jangan 50 cm karena bagian punggung itu kan rata ya. Kalau bagian dada itu kan agak maju, itu harus dibedakan gitu ya. Kalau enggak 3 cm ya 2 cm gitu ya. Ini beda. Kalau kebaya buat nenek-nenek itu Budi Nur sendiri ya, bukan ngomongin penjahit lain ya. Kalau buat Budi Nur bikin baju nenek-nenek yang sudah badannya itu sudah kurus gitu ya, antara dada dan punggung itu udah nggak ada beda gitu, udah rata ya. Udah nenek-nenek kan udah kempes gitu ya depannya gitu. Jadi Budi samakan saja gitu. Motongnya pun juga depan belakang itu Budi samain aja. Itu sudah memulai motong bagian depan. Sudah bagian depan nantinya itu pakai kantong di depan ya. Kalau orang tua itu suka kantong di depan, kanan kiri di bawah gitu ya. Kayak baju koko yang ada kantongnya di bawah gitu, saku di bawah kanan kiri gitu. Soalnya kalau nenek-nenek tuh sukanya kan ngantongin apa gitu ya, duit apa gitu. Tuh, jadi Budi samakan itu sekarang mau motong yang bagian belakang. Jadi sekali lagi mohon maaf, mungkin Bude
beda dengan penjahit-penjahit lain. Budi lebih mengambil yang simpelnya aja gitu kan. Sebetulnya memotong, menggunting ketika kita mau membuat baju itu tidaklah sama gitu ya, antara depan dan belakang gitu. Ini kenapa Budi samakan ya, tadi karena Budi melihat yang punya baju ini orangnya mungkin sudah di atas 65 tahun, yang sudah payudaranya tuh udah ya keriput lah gitu, jadinya enggak, antara punggung dan dada itu udah sama gitu, makanya Budi samakan motongnya. Mohon maaf ya buat penjahit di luaran sana, kalau Budi lah kok begitu Budi cara motongnya gitu. Ini inisiatif Budi sendiri gitu ya, sebenarnya enggak seperti ini motongnya. Budi mengambil yang simpel, yang cepat gitu ya. Tuh depan belakang Budi samakan kan harusnya enggak, harusnya kan beda gitu ya, karena yang punya udah tua. Tadi kan enggak, udah rata, enggak, payudara sudah kempes jadinya. Udah bikin bajunya itu memotongnya seperti itu, disamakan saja. Lain halnya dengan baju kebaya remaja gitu ya, harus ada perbedaan antara potongan bagian belakang sama depan. Kalau bagian depan itu lebar dada 50, belakangnya jangan 50, nanti dipakainya tidak nyaman gitu ya. Harus ada beda 2 cm apa 3 cm gitu. Kalau misalkan bagian depan 50 cm, bagian belakang 48 cm gitu. Ini sekarang mau motong buat lengan. Nah ini lengan pun juga seperti itu, dan harusnya nggak seperti itu motongnya. Ini Budi ngambil simpelnya aja ya. Nah seperti itu, langsung dijadiin satu, itu kan harusnya nggak seperti itu, karena badan sudah nggak berisi, jadinya ya udah sama. Kalau masih berisi, yang masih muda-muda gitu kan harus beda ya. Antara lengan juga seperti itu, lengan bagian lengan atas bagian depan sama belakang itu juga harus beda, karena lengan bagian ketiak bagian depan itu kan dia akan menyangga gitu ya, menyangga, jadinya agak dikurangin gitu. Dari yang belakang itu mungkin beda 1 cm, ini Budi samakan saja gitu ya, karena alasannya tadi itu bentuk tubuh kalau sudah lansia itu kan sudah rata ya, jadinya nggak ada masalah, dipakainya tetap nyaman-nyaman aja gitu. Jadi seperti itu alasan Budi. Ntar takutnya kan ini yang nonton penjahit misalnya, kok motongnya begitu sih, kan harusnya nggak seperti itu. Emang iya, emang nggak seperti itu motongnya. Ini Budi inisiatif Budi sendiri, lebih simpel, lebih mudah, lebih cepat gitu ya. Tuh lagi menggaris-garis yang buat saku kanan kiri. Ini motong buat sakunya. Ini sudah mulai menjahit ya.
Nih bikin kupnat bagian belakang tuh, bikin kupnat itu sekengan lah gitu ya, sekengan biar dipakainya itu kelihatan langsing gitu. Bagian belakang pakai kupnat 2 kanan kiri. Bikin kupnatnya itu mulai dari belikat ya sampai pinggul itu dijahit. Ini bikin kupnat kanan kiri biar kalau dipakai itu kelihatan langsing, walaupun nenek-nenek juga pengen kelihatan langsing lah. Maksudnya kalau dipakai itu kalau enak dilihat gitu ya. Kalau pakai baju seperti nggak ada kupnatnya kan kayak sarung bantal gitu. Jadi pakein kupnat lah, jangan mentang-mentang udah tua langsung asal gitu, juga enggak juga begitu. Sekarang bikin kupnat bagian depan. Nah, kupnat bagian depan ini jahitnya 30 cm dari pundak ke bawah sampai payudara gitu ya kalau bikin kupnatnya itu. Jadi kalau pakai kupnat itu dipakainya ngepas di badan. Setelah menjahit kupnat atau sekengan bagian depan, ini masih bikin kupnat atau sekengan bagian depan. Kemudian setelah ini bikin ini ya, setelah ini bikin sakunya. Ini masih bikin kupnat, itu masih bikin sekengan. Sebetulnya jahit bikin baju kebaya itu nggak sampai 2 jam jadi. Kalau modelnya cuma seperti itu. Mungkin yang agak lama itu bikin kantong, bikin saku kanan kiri depan itu agak ya, tapi nggak juga sih. Kalau mesinnya lancar, nggak putus-putus benangnya, cepet. Ini sudah mengukur-ngukur mau bikin saku ya. Diukur dulu saku itu panjang saku itu Bude ambil 12 cm di permukaannya, 12 cm. Kalau terlalu lebar itu kurang bagus ya, karena bajunya kan kecil gitu, harus sesuai dengan ukuran bajunya. Kalau bajunya agak besar, mungkin sakunya itu bisa 13 cm, seperti saku baju koko gitu ya. Baju koko itu ada yang 13 cm, ada yang 14 cm, bahkan ada yang 15 cm sakunya, lebar saku. Jadi sesuaikan dengan ukuran bajunya kan kecil gitu. Jadi kita ambil
yang 12 cm aja. Itu sudah mulai membuat saku atau sak, kantong bobok. Kantong bobok tuh kantong tuh yang dibobok katanya. Itu udah mulai pasang sakunya. Lebih cepat lagi itu tidak pakai saku, nggak pakai kantong, itu cepat 1 jam bahkan. Cuman 1 jam kalau cuman seperti itu. Itu sudah mulai menjahit sakunya. Bagian menjahit bagian saku itu lumayan. Kalau nggak hati-hati itu antara kanan kiri itu bisa beda. Kadang bisa yang satu naik, yang satu turun gitu. Bisa beda 2 sentian. Kalau dilihat itu bisa nggak sama antara kanan dan kiri gitu. Harus teliti kalau sudah pasang saku. Tadi kirain itu nggak sama, ternyata ya sama. Ini mohon maaf ya kalau ada penjahit lagi nonton ini, mungkin disalahkan. Mungkin kok cara motongnya kok begitu sih penjahit gitu. Budi kan pakai cara Budi sendiri gitu ya, biar cepat aja gitu. Karena Budi lihat orangnya itu ya, lihat postur tubuhnya itu tipis gitu, sudah sepuh orangnya. Jadi ya pakai cara Budi sendiri, yang penting dipakainya itu nyaman gitu. Karena yang punya baju ini orangnya sudah sering menjahit ke Budi, katanya cocok, enak dipakai gitu. Padahal Budi motongnya seperti tadi, nggak seperti penjahit lainnya. Mungkin penjahit lainnya nggak seperti itu cara motongnya ya. Budi cari yang simpelnya aja. Dulu Budi jahit seperti ini itu lama gitu ya. Terus kadang Budi mikir gitu, ini jahit seperti ini aja kok ngabisin waktu lama gitu ya. Gimana caranya cepet gitu ya. Ternyata pakai cara yang tadi. Motong lengannya itu langsung dilipat jadi dua-duanya itu jadi satu gitu. Kalau yang sebenarnya kan nggak seperti itu. Jadi pakai cara Budi sendiri. Hasilnya pun juga nggak beda dengan penjahit-penjahit yang lain gitu. Cuman caranya aja yang cara motongnya beda. Mungkin cara pasang ini kantongnya juga mungkin beda.
namun kan hasilnya tetap sama gitu. Tapi Budi kalau bikin baju buat yang masih muda gitu, badannya tuh masih berisi, itu beda, nggak seperti tadi, nggak. Lebih lama lagi, waktunya itu lebih lama karena motongnya satu-satu, antara depan dan belakang itu beda gitu ya potongannya, ukurannya beda gitu, pasti ada beda 2 cm apa 3 cm gitu. Ini kan Budi samain gitu, depan belakang. Alasannya tadi kan sudah tidak berisi, jadinya sama aja. Namun hasilnya orangnya puas gitu. Makanya kan dia sering jahit gitu. Kalau Budi lagi lewat depan rumahnya dipanggil, udah tua itu enggak mau ke Budi sendiri, itu kakinya enggak kuat katanya, cukup panggil teriak-teriak gitu dari terasnya. Ini lagi adzan sholat asar. Lumayan ya, sudah 21 menit belum kelar juga. Tapi termasuk cepet loh. Motong berikut jahit itu cuman berapa menit. Ya cuman gitu, kalau baju kebaya nenek-nenek itu kadang ongkosnya asal sengasihnya. Kasian sih kadang. Mau dimintain standar ongkos baju itu kita nggak tega. Jadi ya udah sengasihnya. Kadang berpikir seperti ini, Budi. Ya udah deh, kalau ngasih yang punya seperti itu ya harus disesuaikan. Gimana caranya ngejahit itu cepat banget, namun tidak mengurangi rasa pakai. Kadang kan biasanya kan kalau jahit asal-asalan dipakainya nggak enak, tapi ini tetap enak dipakainya, kata orangnya sih, kata enak jahitannya dipakainya. Jadi cocok-cocokan juga sih, kadang ada yang nggak cocok juga. Tuh lumayan, itu namanya kantong bobok. Kantong saku di depan. Udah kalau jahitin cepat. Tapi kalau bikin baju kebaya yang buat wisuda gitu beda lagi, modelnya juga cakep-cakep gitu, karena ini kebaya buat nenek-nenek asal gitu, yang penting dipakainya itu nyaman di badan. Itu lagi ngobras saku.
jahit lengan. Itu kenapa lipatan Budi bikin lebar. Kadang kalau orangnya suka lengannya yang panjangnya melebihi di bawah pergelangan tangan, kadang-kadang kan ada yang maunya itu sampai di bawah pergelangan lengan gitu. Kadang ada yang maunya tuh di atas pergelangan, tinggal nurunin gitu, makanya itu kan lebar banget tuh lempitan lengan bagian bawah. Jadi sengaja inisiatif nanti kalau misalnya ini panjangin dong lengannya gitu, bisa dibongkar diturunin gitu. Nah, permintaan orang itu nggak sama, kadang ada yang lengannya kurang panjang dikit gitu, nanti kalau dipasin bisa nyambung kan. Jadinya sebelum ada permintaan seperti itu dilebihin aja itunya, lempitan lengannya. Tapi alhamdulillah yang punya baju ini orangnya nggak rewel. Sering banget dia kalau jahit itu suka manggil dari terasnya itu, kalau lagi lewat itu naik motor panggil untuk mau jahit. Tuh lagi masang lengan. Lagi nyambung depan belakang. Cepet kan, nggak ada 50 menit satu baju. Jadi kan sambil sama motongnya itu nggak ada 50 menit kayaknya. Cepet banget, sesuai ongkos. Mahalan permak ya kan. Kesian anak-anak itu nggak tahu jadi ngasihnya berapa gitu, nggak kitanya nggak tega, ya udah dah. Mesinnya itu Budi atur gimana caranya biar kita itu jahit jangan jalan terus. Jadi di sebelah mesin jahit Budi taruhin mesin obrasnya, jadi satu tempat duduk dua mesin gitu, jadi nggak pakai berdiri lagi ya, cuman gitu umpel-umpelan terlalu sempit. Harusnya kan satu mesin itu satu meja, satu mesin satu meja. Ini mejanya mesin obras Budi taruhin mesin jahit gitu, jadi sempit. Jadi antara mesin jahit sama mesin obras itu Budi jadiin satu
jadi nggak usah pindah gitu. Kalau mau ngobras tuh jalan dulu gitu. Tuh, kayak gitu kan. Harusnya kan mesin jahit ini kan ada mejanya Budi simpan, karena tempatnya terlalu sempit. Kebanyakan mesin itu mesinnya ada 5. Lipat bagian bawah. Lalu ada 2 mesin beras. Waktu Bude kecublis jarum tuh lagi begitu tuh. Ini kan lagi ngerapiin gitu ya. Kalau lagi ngerapiin kan jarumnya kan diem, nggak jalan. Nah, mesinnya apa namanya, dinamonya Bude injek, udah ketusuk. Itu suka dukanya gitu kalau jahit. Itu masih jahit bagian bawah tuh. Sekarang tinggal pasang dipasin dulu, soalnya kadang-kadang nggak pas gitu ya, masih kelebaran lengannya, akhirnya terlalu lebar lengannya. Tapi kalau jahit gitu kayak orang dikejar-kejar, kayak orang keburu-buru, padahal orang keburu-buru. Soalnya kalau ada kerjaan jadi itu nggak betah diem, harus selesai ya, cepat selesai. Cepat itu berapa menit, kayaknya nggak sampai 50, nggak sampai 1 jam. Kan Bude nggak di skip padahal motongnya, ngobrasnya, jahitnya. Cuman Bude videoin tuh nggak seluruhnya, maksudnya nggak masang lengan dua-duanya, nggak masang lengan sebelah, masang kantong sebelah gitu. Nggak semuanya Bude videoin, kan lengan kan sama aja, jadi itulah ngobras bagian kedua. Tuh udah jadi lengannya, tuh kantongnya. Nah sekarang lagi mau bikin lubang kancing. Ini sudah mulai bikin lubang kancing. Bikin lubang kancing
Kalau Bude sukanya di lubang kancing itu sebelah kanan ya, sebelah kanan. Ini kancingnya kancing yang ukuran 4 apa ya? Kalau bikin lubang kancing itu sepatunya maju mundur, kan zigzag. Jarak kancing satu dengan yang lainnya itu berhubung ini baju orang tua ya, baju orang tua itu dia nggak suka kancingnya itu jaraknya terlalu jauh, suka terbuka gitu kan. Jadi jaraknya itu 9 cm aja antara kancing satu dengan yang lainnya, itu 9 cm. Jadi kancingnya itu 6 kancing ya, karena ini bajunya mini, bajunya itu nggak ada 70 cm, panjangnya cuman 60 cm. Jadinya ini lagi masang kancing dulu, masang kancingnya juga yang kecil. Sudah masang kancing. Nah, itu sudah jadi. Inilah baju kebaya nenek-nenek. Sederhana, tidak neko-neko tuh kantong boboknya.